Vaksin COVID-19 saat ini tengah menjalani uji klinis fase ketiga. Hasil uji klinis fase ketiga tersebut diperkirakan akan selesai pada Maret 2021 mendatang. Menurut Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD Kusnandi Rusmil, hingga saat ini vaksin COVID-19 telah disuntikan sebanyak 2 gelombang kepada 1.620 orang yang akan diawasi selama 6 bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 orang diantaranya di drop out karena faktor eksternal atau bukan akibat dampak vaksin. Selain di Bandung, uji klinis vaksin COVID-19 yang sama juga dilakukan di berbagai negara termasuk Tiongkok dan Brazil. Laporan terkait hasil uji klinis fase ketiga diperkirakan akan rampung pada Maret 2021 mendatang. Sekarang ini udah 1.600 lebih yang disuntikan. Kalau suntikan pertama udah selesai 1.620. Suntikan kedua itu udah 1.600 sekian. Okay. Nanti semua yang disuntikan itu kan diikuti selama 6 bulan. Nanti selesainya itu laporan pertama itu pada bulan Januari, nanti selesainya Maret gitu paling cepat ya gitu loh. Jadi nggak ada diburu-buru. Saya sesuai sama itu. Kalau seandainya Indonesia mau beli vaksin dari luar silakan. Tapi vaksin kita belum bisa dipakai. Sementara itu, juru bicara Komite Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, obat untuk penanganan COVID-19 telah didistribusikan ke 34 dinas kesehatan provinsi dan 779 rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna menjamin pemenuhan kebutuhan obat COVID-19 hingga Desember 2020. Penyediaan obat penanganan COVID-19 mengacu pada protokol tata laksana COVID-19. Sebagian obat telah diproduksi oleh industri farmasi nasional, serta bahan bakunya diimpor ke Indonesia sejak April 2020 lalu. Per 31 Oktober 2020, obat sudah didistribusikan ke 34 dinas kesehatan provinsi dan 779 rumah sakit. Untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan obat hingga Desember 2020, pemerintah sedang melakukan pengadaan obat penanganan COVID-19. Berdasarkan data terbaru, penanganan COVID-19 selama 8 bulan di Indonesia berjalan dengan baik, di mana tercatat secara nasional, jumlah kematian pada pekan terakhir bulan Oktober 2020 mengalami penurunan 18% dibandingkan dengan pekan sebelumnya atau minggu ketiga bulan Oktober 2020. Tim Liputan CNN Indonesia.